Linda bertemu dengan suaminya saat keduanya masih duduk di bangku SMA. Suaminya bergabung dengan Angkatan Darat dan Linda bepergian bersamanya. Mereka dikaruniai dua anak perempuan, Amanda pada tahun 1976 dan seorang anak perempuan lain lagi yang tidak disebutkan namanya 13 bulan kemudian. Linda didiagnosis menderita skizofrenia yang bisa membuatnya menghilang entah kemana selama berminggu-minggu. Hal ini membuat rumah tangganya tidak harmonis dan akhirnya mereka pun bercerai. Linda pindah ke Forest Hills, Pennsylvania, supaya lebih dekat dengan orang tuanya. Dia mengonsumsi obat, menjadi sehat kembali, dan sanggup membayar tagihan. Linda adalah sosok ibu yang luar biasa, nenek yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Linda akan melakukan apa saja untuk orang-orang yang dicintainya. Pada musim semi tahun 2000, Amanda, salah satu putri Linda, sedang mengandung buah hatinya yang ketiga. Linda begitu menyayangi cucu-cucunya dan senang sekali karena sebentar lagi cucu ketiga akan lahir yang semakin melengkapi sukacitanya sebagai nenek. Pada 27 Juli 2000, seperti hari-hari biasanya, Amanda bangun dan sibuk membuat sarapan untuk anak-anaknya. Sekitar jam 11 pagi, pacar Linda yang bernama Nate mengetuk pintu rumahnya. Nate mengatakan kalau dia semalam baru bertengkar dengan Linda, yang membuat Nate berinisiatif ke rumah Linda untuk berbicara dengannya. Menurut Nate, ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Amanda menyarankan agar Nate memberi Linda ruang untuk menyendiri dan berpikir dengan tenang, karena Amanda tahu kalau Linda ingin putus dengan Nate. Amanda pun tidak merasa khawatir dan melanjutkan aktivitasnya. Tetapi saat dia menelpon Linda dan tidak mendapat jawaban, barulah dia mulai merasa khawatir. Sehari-hari Linda bekerja di sebuah restoran setempat, tetapi Amanda tahu kalau dia tidak dijadwalkan bekerja hari itu. Amanda pun segera pergi ke rumah Linda dan mendapati pintu terkunci yang tidak biasa baginya. Biasanya, Linda membiarkan pintu tidak terkunci supaya kapan saja ada keluarganya membutuhkan sesuatu saat dia pergi, mereka bisa masuk dengan bebas. Bahkan dompet dan kunci Linda ada dalam rumah, tetapi teleponnya hilang dan kabel di rumah telah dipotong. Amanda bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan orang hilang. Tetapi polisi menyuruhnya menunggu selama 48 jam. Amanda pun memberitahu pihak kepolisian kalau Linda memiliki penyakit mental dan karenanya laporan pun bisa diajukan. Polisi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Amanda seputar Linda. Amanda memberitahu kalau Linda punya riwayat melarikan diri karena penyakit mental yang dideritanya, tetapi sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, Linda cukup stabil. Amanda juga memberitahukan bahwa dia sempat mengunjungi Linda malam sebelum kejadian. Nate menelpon dia dan memberitahu kalau Linda melempar kaca ke seluruh rumah. Ketika Amanda dan suaminya Dave datang untuk mengecek Linda, ternyata Linda tampak baik-baik saja dan baru saja menjatuhkan gelas yang telah diletakkan di atas rak. Amanda tahu kalau hubungan Linda dan Nate tidak baik dan Amanda menyuruh Nate meninggalkan ibunya.
Polisi segera menggeledah rumah Linda. Rumahnya tampak berantakan, padahal menurut Amanda, Linda selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumahnya. Ada beberapa produk pembersih kering di wastafel, dan mereka melihat kabel sudah terputus. Telepon utama dan telepon Linda hilang, tetapi dompet dan kunci masih tetap ada. Tidak ada bekas darah dalam rumah. Keluarga Linda menyusuri sepanjang jalan dari rumah Linda sampai rumah Amanda, tetapi hasilnya nihil. Polisi mulai menginterogasi Nate. Dia membuat pernyataan aneh kepada polisi dan kepada Amanda. Dia mengatakan bahwa Linda baru saja berjalan-jalan di hutan. Dia juga mengatakan kalau Linda memberitahukan mimpinya tentang seorang pria yang menggali lubang di halaman belakang rumahnya. Amanda curiga pada Nate karena dia tampak aneh saat melihat foto-foto Linda, kemudian meminta maaf kepada fotonya. Nate juga meminta maaf kepada Amanda tanpa kejelasan maaf untuk apa. Nate tidak keberatan saat polisi menggeledah rumahnya, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan di sana. Pada 30 Maret 2002, Dave, suami Amanda, ditangkap dengan tuduhan pelanggaran kriminal dan perampokan, dan dia menjadi bagian dari komplotan perampokan rumah. 10 orang dalam komplotan ini, termasuk Dave salah satunya, akan turun dari atap rumah orang dan mencuri apapun yang ada di sana. Dave ditangkap bersama kedua penjahat lainnya bernama DJ Wall dan Dove Hubbard. DJ memberitahu polisi kalau Dave melakukan sesuatu yang tidak diceritakannya kepada polisi. DJ mengatakan bahwa Dave lah yang membunuh Linda. DJ bercerita kalau pada 27 Juli 2000, Dave menelponnya dini hari supaya datang ke rumah Linda. Ketika DJ tiba di sana, Linda sudah meninggal. DJ kemudian membantu Dave menguburkan jenazah Linda di dekat rumah neneknya. DJ pun bersedia menunjukkan kuburan Linda. Letnan Opferman menghubungi Amanda dan memberitahunya kalau suaminya lah yang membunuh ibunya. Pada 17 Maret 2003, Dave didakwa atas pembunuhan Linda dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Amanda pun segera menceraikan Dave.